katanya berzina tidak masuk surga. Kan sudah saya jawab. Di mana ketidakpuasan kakak? Kan sudah saya bawa dengan ayat kafarat, dalil kafarat. Kan sudah dikatakan di sini. Kan Allah bilang kalau kalian tidak menyekutukan Allah, berzina, ya kalian masuk surga. Kenapa? Karena ketika berzina kan sudah dipot. Kak, yang namanya di Islam itu kalau berzina nggak bebas gitu aja, Kak. Kalau kalian berzina, kata Rasulullah, itu dilempar pakai batu kalau berzina dengan laki orang. Kalau kau istri orang, kau berzina dilempar pakai batu sampai mati. Hukumannya sudah dibuat, karena itu perintah. Loh, kakak tadi bertanya tentang hadis, sekarang kakak tanya ayat lagi. Kakak mau tanya yang mana? Yang tentang Al-Bukhari tadi sudah saya jelaskan, kakak sudah paham nggak konteksnya? Tetapi di Al-Bukhari 81 nggak ada Al-Bukhari 81 tetapi. apa? Ya Ini kakak nih apa sih? Ya, Kak, dulu. kakak kan orang Kristen. Kalau kakak salah, itu wajib saya luruskan. Contoh, Al-Bukhari itu apa? Al-Quran atau hadis? Al-Bukhari ayat 81. Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah. Ya Allah, Ini berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka dia kekal di neraka. ya iya kayak kakak lah. Kan kakak yang menenggelamkan diri kakak. Kak, yang ditenggelam orang yang sudah bertubi-tubi berdosa itu rata-rata orang kafir dan munafik. Kan di situ kan orang yang beragama Islam mencuri dan berzina kan tidak masuk ke golongan yang kafir. Dia kan berdosa, maka dia dihukum dulu, baru dia bisa masuk surga. Karena ada perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nih ya, ini contohnya saya kasih ke Anda. Endingnya semua orang Islam tuh masuk surga, Kak. Walaupun dia mencuri, berzina, endingnya tetap masuk surga. Tapi tidak semua masuk surga langsung. Ada yang dia kena kafarat dulu. Ini dia kafaratnya. Nih ya. Nih, Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiklah kalian kepadaku, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina. Tadi kakak bilang kan ayatnya kalau dia mencuri berzina masuk surga. Tapi kakak lihat dulu di sini. Tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan di antara kaki dan tangan kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya. Tuhan kita beda ya, Kak. Kalau Tuhan kakak perempuan berzina nggak dihukum ya, Kak.
karena sudah ditebus sama Yesus ya. Tapi kalau di sini dihukum ya. Barang siapa kalau tersebut Allah menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarat baginya. Apa itu kafarat? Itu adalah penebus dosa ya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, tidak menghukumnya di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia mau dimaafkan atau disiksanya, itu urusan Allah. Maka kami berbaiat kepada Rasulullah. Jadi di dalam Islam makanya ada hukum hudud. Hukum hudud itu apa? Kalau mencuri potong tangan, Kak. Jadi kalau mencuri dipotong tangan dulu, Kak, baru bisa masuk surga. Ya, begitu, Kak. Nggak ada ceritanya mencuri nggak dipotong tangan terus masuk surga. Karena perintahnya di dalam Islam adalah ketika kau mencuri potong tangan, ketika kau berzina dengan ketika kau masih perawan kau berzina, maka kau dicambuk 100 kali kayak di Aceh tuh, Kak. Tapi kalau kau berzina dengan laki orang, kau dirajam, badanmu setengah ditenggelamkan, baru kau dilempar. Makanya pasti masuk surga mereka karena mereka sudah menanggung hukuman. Beda di agama Kakak, perempuan berzina nggak ada hukumannya, tetap diselamatkan Yesus karena memang pesunda lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu. Nengok jangan jelas, tolong aku menilainya. Yang kutanya ini kan Bukhari tadi. Saya sudah jawab pakai hadis Bukhari juga. Gimana sih, Kak? Katanya berzina tidak masuk surga. Kan sudah saya jawab. Di mana ketidakpuasan Kakak? Kan sudah saya bawa dengan ayat kafarat, dalil kafarat. Kan sudah dikatakan di sini. Kan Allah bilang, kalau kalian tidak menyekutukan Allah, berzina, ya kalian masuk surga. Kenapa? Karena ketika berzina kan sudah Kak, yang namanya di Islam itu kalau berzina nggak bebas gitu aja, Kak. Kalau kalian berzina, kata Rasulullah, itu dilempar pakai batu. Kalau berzina dengan laki orang, kalau kau istri orang, kau berzina dilempar pakai batu sampai mati. Hukumannya sudah dibuat, karena itu perintah. Maka Rasulullah mengajarkan orang Islam ini ikuti aturan Islam. Kalau mencuri potong tangan, Kak, ya pastilah masuk surga kan udah dipotong tangannya. Tuhan kami bukan Tuhan yang keji, Kak. Udah dipotong tangannya terus dicampakkan ke neraka. Ih, ngeri kali Tuhan begitu. Itu parah, Kak, Tuhan begitu. Kalau Al-Baqarah 81 lain pula ayatnya. Al-Baqarah apa buku? Ini kan Al-Baqarah itu hadis apa? dengan ayat. Kakak ini lucu loh. Kakak tadi bertanya tentang hadis, sekarang kakak tanya ayat lagi. Kakak mau tanya yang mana? Yang tentang Al-Bukhari tadi sudah saya jelaskan. Kakak sudah paham nggak konteksnya? Tetapi di Al-Baqarah 81 Nggak ada bisa Al-Baqarah pakai 81 tetapi? apa? Ya Ini kakak nih apa sih? Kak, dulu. kakak kan orang Kristen. Kalau kakak salah, itu wajib saya luruskan. Contoh, Al-Baqarah itu apa? Al-Quran atau hadis? Al-Baqarah ayat 81. Al-Baqarah Quran surah Al-Baqarah. Ya Allah, inilah kadang-kadang orang Kristen ini udah salah, masih juga Dan belum terima. demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka dia kekal di neraka. Ya iya kayak kakak lah, kan kakak yang menenggelamkan diri kakak. Kak, yang ditenggelam orang yang sudah bertubi-tubi berdosa itu rata-rata orang kafir dan munafik. Kan di situ kan orang yang beragama Islam mencuri dan berzina kan tidak masuk ke golongan yang kafir. Dia kan berdosa, maka dia dihukum dulu, baru dia bisa masuk surga. Karena ada perintah kalau orang Islam berzina dihukum dengan cara apa? Kalau dia masih Kakak ini gimana sih? Kakak yang Islam saya atau kakak? Kalau kakak mau membantah jawaban saya, nanti bantah pakai data. Memang betul orang yang ditenggelamkan dalam dosa ini rata-rata orang kafir. Kak, ini kenapa sih orang Kristen nih dia yang nanya ke kita? Dia nanya kita menjawab. Kita berikan penjelasan menggunakan dalil juga. Dia pula yang malah cerewet dari kita. Kalau kakak udah tahu jawabannya dan kakak ingin saya menjawab sesuai jawaban kakak sendiri, ya kakak ngapain nanya ke saya? Kalau menurut kakak di dalam Islam orang yang ditenggelamkan dalam dosa dia kekal, ya udah memang seperti itu. Satu Terus apa katanya masalahnya? kontradiksi nih, satu katanya. Kontradiksi itu apa coba? Diksi kontradiksinya yang mana? Dengar ini ya, kita pelan-pelan ndak bercakap kita do. Apa kita? Enggak, saya nggak ngajak Anda bertengkar, cuman Anda agak sedikit kurang mendengarkan. Anda kan penanya, bentar Bu. Di sini status Anda kan penanya yang menjelaskan saya, kecuali Anda statusnya adalah pendiskusi. Kalau Anda pendialog dan pendiskusi, syarat dengan saya itu buka kamera biar kita sama-sama saling memberikan. Anda kan menyanggah jawaban saya, Anda Kristen. Tiba-tiba kok berani-beraninya menyanggah jawaban saya sementara Anda Kristen nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti definisi kontradiksi dan Anda mampu menunjukkan secara ilmiah bahwa itu betul-betul kontradiksi antara hadis dan Al-Quran, Anda harus tunjukkan metode ilmiahnya ke saya, baru Anda boleh ngobrol sama saya panjang kali lebar. Lah, Anda Kristen, nggak ngerti apa-apa. Kitab Anda yang kontradiksi aja Anda nggak bisa jawab. Tiba-tiba Anda menyanggah Al-Quran saya. Ini yang betul nih Uni, yang Apa? hadis itu Quran. Kalau kata Dua-duanya betul.
kata Di hadis Al-Quran coba. Quran surah Al-Baqarah yang mana yang Anda bawa? Coba. Mari kita lihat. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 1. Hmm. Dan demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosanya. Bentar dulu. Al-Baqarah ayat 81. Ayat 81. Dengarkan ya, bisa bahasa Indonesia kan Bu ya? Anda kalau bisa bahasa Indonesia, saya yakin Anda mengerti, kecuali memang Anda menolak untuk mengerti. Tapi itu urusan Anda, kan Anda kafir. Orang kafir itu kan memang kerjaannya menolak terus. Nih, kita baca baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda jangan baca cuma satu ayat. Anda lihat di ayat pertama, di ayat sebelumnya ya. Ini Anda merujuk kepada siapa? Makanya tolong kalau channel baca Al-Qur'an itu jangan kayak baca Bible dicomot-comot. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Anda tahu nggak ini yang bicara siapa? Di sini dikatakan dan mereka berkata. Ini yang berkata ini orang kafir. Siapa? Yahudi dan Nasrani, Kristen yang berdosa, yang kafir. Di mana dalilnya? Di ayat sebelumnya. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ya, fawailul lilladzina yaktubu. Ini merujuk kepada siapa? Ahli kitab yang membuat-buat kitab suci. Maka kemudian mereka berkata, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi orang kafir ini bilang kami tidak akan pernah masuk neraka. Kami cuma sebentar aja. Nah, dan mereka berkata, kami tidak sekali-sekali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari tertentu. Ini Allah menceritakan perkataan kaum kafir. Lalu kata Allah tentang orang kafir ini, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Dijelaskan sama Allah, apa yang kamu katakan tidaklah benar. Sesungguhnya siapa yang berbuat keji, salah satunya itu kafir, karena ini konteksnya kepada kaum kafir. Dan dia diliputi kekejian itu. Ayatnya kan sudah saya sebutkan. Aduh, ini orang nih loh, ini gimana sih? Ayatnya ya bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan, dia akan ditenggelamkan dan Ya, tapi itu jawaban untuk siapa? Itu untuk jawaban siapa? Ini itu jawaban orang di atas. Ini loh, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi. Ini Anda jangan suka baca. Anda jangan ikuti Kristen yang suka comot-comot ayat kalau menginjili di gereja dong. Ini Al-Qur'an saya kontekstual. Konteks ayat ini bicara, aduh jangan dipotong kecuali Anda paham. Anda ngerti nggak kalau ayat Al-Qur'an itu nggak bisa dikeluarkan dari konteksnya karena dia punya konteks. Ini contoh. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang kamu katakan itu tidaklah benar, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan dia diliputi, ditenggelamkan. Berarti di sini Allah sedang menjawab perkataan kaum kafir. Siapa dia? Yang ini, yang kaum kafir itu. Ya Allah, ini orang Kristen nanya Islam, dia pula yang saya lagi nunjukin ayatnya, Bu. Ibu kalau seandainya misalkannya salah paham tentang Al-Quran, saya nggak masalah. Itu urusan ibu. Ibu kan kafir. Ibu tetap mau ibu paham dengan Al-Quran saya, mau tidak paham, ibu tetap masuk neraka, nggak ada urusannya. Dan kami bukan orang botol yang baca ayat itu cuma dipotong-potong gitu doang nih. Wa qalu lan, aduh, ini Kristen ini emang nggak ada adab loh, kurang ajarnya, na'udzubillah loh. Dia yang bertanya, kita yang jawab, dia pula yang ganggu kita menjelaskan. Yang kontradiksi itu kitab kau. Di kitab kau dikatakan Allah bukan manusia, tiba-tiba Tuhan kau jadi manusia, itu baru kontradiksi namanya. Nah, bukti lagi kitab kau kontradiksi ini. Ini contoh kontradiksi itu begitu. Ketika Tuhan berkata, ini loh, aku tuh gini loh ya, kalau menjelaskan itu cuma sebentar aja, sekali, dua kali, tiga kali udah capek kali, pun orang botol kok dijelasin nggak ngerti nih. Tuhan kau itu kontradiksi nih. Bangkitlah murka iblis, nih contoh. Nah, ini kontradiksi. Harusnya kau yang malu, kok bisa kau Tuhan kok dikatakan iblis. Nih ya, bangkitlah murka Tuhan. Nah ini contoh nih ya. Ini kitab kau yang kontradiksi. Dalam kitab, kalau kau mau nunjukin kontradiksi, contohnya gini loh Bu, saya ajarkan ibu ya. Ya ibu cerewet kali gitu yang jelasin nih. Nah ibu nih contoh nih, ayat kontradiksi itu dalam kitab catatan karangan manusia yang ditulis oleh nih ya, ini contohnya nih. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud. Nah ternyata dalam Tawarik di sini yang bangkit murka adalah iblis. Iblis bangkit. Nah jadi antara Tuhan dan iblis itu seolah-olah sama. Jangan-jangan Tuhan itu iblis, baru ini dikatakan kontradiksi. Kalau ini bukan kontradiksi, ini di sini Allah berfirman kepada kaum kafir. Karena apa? Karena kaum kafir yang bilang di sini apa sih ini?
Kenapa ibu yang kejang dan tantrum, mentang-mentang ayatnya kontradiksi, nggak tahu malu, Bible-nya yang kontradiksi antara iblis dan Tuhan sama aja, kok malah nuduh Al-Quran ini kontradiksi. Ibu kalau panas ya panas sendiri, makanya siapa suruh ibu mengambil kitab suci yang kontradiksi, jadi ibu malu mungkin, maka memaksa saya mengatakan Al-Quran saya kontradiksi. Ibu nggak tahu malu sih, Kristen nggak tahu diri, dikasih jawaban malah ngamuk, malah tantrum. Makanya ibu jangan jadi Kristen, punya ropeneuma kan ibu. Ayat di kitab ibu ini kontradiksi antara Tuhan sama iblis sama aja, sama-sama bangkit murka. Di situ jelas Allah berfirman kepada kaum kafir, kepada orang kayak ibu yang memang pasti masuk neraka jahanam. Udah aku turun dulu, ganti aku dulu ya. Karena pengingatan kita. Telepon, via DM itu adalah jembatan saya bisa menjadi saya yang sekarang gitu. Tanpa doa dari mami dan tanpa mungkin dorongan dari keluarga-keluargaku yang Islam, tuh mungkin aku tidak akan menemukan titik gimana sih caranya mandiri di dalam agama Islam. Dan yang kedua, aku tidak mengerti mendapatkan uang yang halal, benar-benar halal dari agama Islam itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, yang harus kalian tahu, yang harus kalian bersyukur dari agama Islam itu cuman satu pesan saya. Resapi apa yang harus kalian resapi, percaya apa yang harus aku percayai, makan yang apa menurut aku itu makanan yang akan membawa aku dalam kematian husnul khotimah. Dan yang ketiga itu, aku percaya doa seorang ibu yang beragama Islam itu adalah mutazab banget. Kalau tidak mutazab, aku tidak akan mungkin menjadi sosok pribadi orang yang bisa berdiri di layar di depan kalian semua. Perjalanan saya bukan semudah membalikan telapak tangan. Perjalanan saya itu mungkin kalian bisa melihat saya bisa mengegip ke sana, mengegip ke sini tanpa saya tahu besok saya makan apa, makan ini. Yang penting saya bisa membantu orang-orang yang bisa lab, bisa membantu host yang kecil-kecil bisa lab. Kalian tidak tahu perjalanan saya seperti apa, tapi dengan doanya seorang ibu Mutia, Haji Mutia Haja ya kalau perempuan Haja, saya tidak akan bisa memberikan sedikit rezeki saya untuk mereka gitu. Bukan cuma orang Islam, tapi perjalanan saya menunjukkan Islam itu adalah Islam yang benar-benar menguatkan saya sebagai anak yatim piatu. Kenapa saya menyatakan saya anak yatim piatu? Karena dari keluarga orang tua saya yang laki, saya sudah dicoret, saya sudah dikeluarkan, dan saya tidak mempunyai seorang ayah. Dan situ sudah dijanjikan, ketika saya keluar dari rumah, menginjakkan kaki saya di pintu depan rumah saya bukan lagi dari kalangan keluarga papa saya. Makanya saya lebih baik saya meninggalkan keluarga papa saya daripada saya meninggalkan keluarga dari seorang mama. Karena doa-doa dari seorang mama lah yang membuat kehidupan saya sekarang menjadi pintu yang benar-benar terbuka lebar gitu. Jika kalian masih tidak percaya dengan perjalanan hidup saya, kalian rasakan dengan perjalanan hidup kalian sendiri. Apakah semudah itu? Ataukah seperti cerpen? Apakah seperti novel? Novel dibuat manusia itu sejalannya dengan iringan jalan yang nyata. Tidak akan mungkin bisa orang membuat novel ketika mereka tidak mempunyai jalan cerita yang nyata. Nah, begitupun perjalanan saya menuju agama Islam. Itulah jalan yang dipertanyakan mungkin sama host kenapa saya memilih Islam. Karena kodrat saya insya Allah dari 2000 sekian sampai sekarang saya menjadikan diri saya adalah hamba Allah. Dan keturunan mungkin dari Nabi Adam dan Hawa, itu adalah jalan saya bisa melihat surganya. Mungkin saya harus ke neraka dulu, tetapi saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya. Karena apa? Karena saya percaya doa ibu dan doa saya selama ini, semoga saya dikunjungi dengan orang-orang yang doa ibu dan doa saya selama ini itulah saya nggak bisa untuk
cerita kan terlalu panjang karena saya orangnya tertutup. Tapi Introvert ya. kalian bisa bercermin di wajah kalian, bisa bercermin di perjalanan kehidupan kalian. Semua orang itu mempunyai garis perjalanan tersendiri, tidak akan sama gitu. Bagaimana bisa mencapai keberhasilan sekarang? Seberapa kuatnya saya itu adalah doa dari orang tua saya dan agama yang selama 2 tahun setengah ini saya jalani. Tapi jujur ini host, kakak, bunda yang ada di sini, saya jujur demi Allah, demi Rasulullah, saya membawa agama saya belum pernah dan belum paham untuk membaca Al-Quran. Tetapi sedikit banyaknya saya mengerti karena hanya belum bisa baca mungkin ya Kak Dadis ya. kalau misalkan saya baca ya Latin saya bisa, cuma kalau misalkan saya baca ayat-ayatnya itu saya belum paham. Siap. Begitu. Nama ini Iya. Ustazah Maneng Sudarman itu biasa ngajarin para mualaf. Jadi kalau Kak Dadis mau belajar sama kakak saya, Bunda Neng, itu coba belajar online. Siapa namanya? Franciscus Jayakatra. Ada mualaf namanya Franciscus Jayakarta. Ini itu anaknya anaknya Uni dia. Nah, anaknya Uni itu belajar ngaji sama Bunda Neng. Silakan Kak Dadis di follow. Nanti bisa belajar lewat apa gitu, TikTok atau apa boleh. Bisa lewat Wawa, bisa lewat ini juga bisa. Bisa video Kak Dadis call. ada di mana Kak Dadis? Apa bunda? Ada di mana sekarang? Aku masih di luar negeri bunda. Oh, berarti online aja ya. Bisa nanti Iya, Bunda online aja bantu, belajar. bisa baca. Kalau Dadisnya mau. Kalau Dadisnya mau, ya nanti. Memang saya mencari guru privat yang benar-benar bisa mengarahkan saya, bisa Nah, membaca itu. Al-Quran bunda. Ayo Neng, Bunda Neng. apa ya? Kakakku, gaskan. Sebenarnya saya iri sama teman-teman setiap saya melihat masuk ke gadget saya selalu mendengarkan lantunan. Kapan saya bisa ya? Kapan mulut Pasti saya bisa. bisa melantunkan? Pasti bisa, Kak Saya Dadis. melihat ya. Ya, silakan nanti Semangat. di follow aja Kak Bunda Nengnya, nanti belajar privat ya. Banyak orang yang belajar ke Bunda Neng, alhamdulillah sudah fasih sekarang. Oke, makasih semuanya buat kakak-kakak, bunda-bunda, buat yang sudah komen di bawah. Saya mohon izin mengundurkan diri. Kemungkinan saya nanti minta izin buat bergabung lagi. Boleh. Ya, Boleh. mempertanyakan hal satu. Cuman satu pesan saya buat semua pencinta agama Islam, pemeluk agama Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, agama kita memang berbeda, tapi tujuan kita satu, kembali dengan satu liang, dan juga kita juga diciptakan dengan satu pencipta. Jadi kalian jangan menghujat satu sama lain. Bercerminlah dalam perjalanan sehari-hari kalian, bercerminlah dari apa yang kalian makan, dan bercerminlah dari apa yang kalian dengar. Kita berbeda, tapi kita tetap satu tujuan. Meninggal pun kita tetap satu tujuan. Itu saja pesan saya, karena semua orang punya tujuan masing-masing dan punya cita-cita masing-masing. Islam adalah agama terkuat, agama yang benar-benar saya ikuti, dan agama yang akan dari awal sampai akhir hayat saya pegang teguh. Semoga yang memeluk agama Islam kita dipertemukan di jalannya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kapok ya, nanti naik lagi ya Kak Dadis. Iya bunda. Silakan Bunda Gembala. Ya, silakan Bunda Gembala, di bawah sudah ada 16. Banyak yang multi Bunda. Mau prolo dulu atau mau langsung dinaikkan Bunda Gembala? Ini dulu mau prolog. Baik. Jadi teman-teman, hidayah itu mahal ya. Teman-teman di sana lihat, kau tengoklah Oten, kau tengok perjalanan mereka ya. Sangat begitu yakin sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Amin. Rasulullah bil huda wal haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal nafikun la nabiyya ba'da ma ba'du. Kembali lagi Bunda Gembala hadir untuk niat
mencerdaskan anak bangsa dalam ranah keimanan. Kenapa Bunda Gembala bilang mencerdaskan? Karena itu menjadi kewajiban kita, di mana undang-undang kita mengajarkan untuk memerangi kebodohan. Salah satu cara untuk memerangi kebodohan adalah dengan cara belajar dan kemudian mengajarkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Sebagai Bunda Gembala, saya ingin kita semua berani untuk mendiskusikan, membuktikan apa yang kita katakan sebuah keyakinan dan keimanan itu mampu diuji dan mampu membuktikannya dengan menggunakan kaidah berpikir rasional dan juga ilmu pengetahuan yang ada sebagai alat untuk membuktikan bahwa kebenaran itu dari sisi teologis itu ada, ya, walaupun tidak bisa diindrakan tapi mampu dirasakan dan dirasionalkan. Oleh karena itu tema yang ingin saya angkat kali ini adalah, sebenarnya tadi saya lupa ada janji sama Oki deh ya, Hatuha. Nanti saya chat Oki deh ya, nggak usah udah terlanjur di sini ya. Jam 9 jam 8 waktu sana. Nanti ada dia udah di sini. Cancel aja, cancel. Bisa aja. Ya, bisa aja nanti dia bilang oke. Nah, jadi teman-teman, tema yang ingin saya angkat hari ini adalah implikasi penyembahan terhadap silibis, atau bagaimana sih ciri-ciri orang yang sebenarnya tuh mereka tuh sesat dan menyimpang jauh dari ajaran yang sesungguhnya. Nah, itu akan saya bahas hari ini. Kita coba analisis pelan-pelan tanpa bermaksud untuk tendensius kepada agama tertentu, karena kita adalah rakyat Indonesia yang tentu tahu apa yang kita lakukan ini ada implikasi baik dan buruknya. Oleh karena itu, saya hanya mengizinkan orang-orang awam itu bertanya. Namun ketika mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan dari kalangan pendeta atau evangelis, boleh menjelaskan dan memberikan knowledge kepada kita. Tapi apa alasan saya tidak mau berdebat dengan orang awam? Karena kemarin 3 orang Kristen menghujat tanpa ilmu, padahal kita tidak men-trigger mereka, kita tidak menyuruh mereka menjelaskan, tapi kita suruh mereka bertanya. Ada si Petra sama si Rasmi sama satu lagi si Raja Daud, dan ketiga-tiganya orang dari satu suku tertentu yang kemudian agamanya sama-sama Trinitas juga. Entah kenapa mereka kemarin menghujat, betul-betul fix menghujat, dan itu kalaupun dibawa ke ranah hukum akan betul-betul main sereanya, ada faktor kesengajaan ya. Nah, kalau kita di sini mencoba men-trigger orang untuk bertanya, mengedukasi dirinya dan juga menambah ilmunya dan wawasannya. Nah, teman-teman, kita akan tunjukkan tempat diskusi interaktifnya ada di Yonatan Nandar guys ya. Ini dia. Nah, ini dia adalah penampakan si Bunda Gembala kalau pakai filter ya. Nggak terlalu beda jauh dengan di StreamYard ya, tetap sama-sama manis. Ya mau gimana lagi kalau udah manis dari asalnya, ya mau diapain ya kan. Dan baik teman-teman, saya akan close turun ya di StreamYard ini, yang Bunda Gembala versi StreamYard akan turun ya. Dan kalian hanya akan menonton Bunda Gembala versi TikTok. Ini dia. Ada kedengaran suara musik nggak? Teneng. Ada kedengaran suara musik nggak? Halo. Kedengaran suara musik? Oke, baik, terima kasih semuanya. Maaf ya kalau mak-mak tuh mengeribet ya. Kalau kalian nggak mau ribet, jangan nonton mak-mak. Namanya juga mak-mak ya kan. Sebelum kita diskusi, kita akan berdoa dulu. Tapi aku akan bacakan hafalanku aja ya. Jadi setiap hari aku diskusi itu, aku membawakan hafalan Al-Quranku biar aku selalu dijaga sama Al-Quran. Jangan kalian permasalahkan hidungku ya. Ya baik, aku akan membacakan hafalan aku. Quran surah Al-Imran ayat 1 sampai 10. Teneng, silakan disimak. Neneng, dilihat ada makhorijul huruf yang bermasalah ntar nggak? Teteh Neng, Teteh, halo Teh. Mak. Yaudah, Mak kumaha teh sih Mak ih. Yaudahlah. Kayak saya tetap ada standby dulu, takutnya nanti Al-Qur'annya soalnya nih hafalan ya. Masya Allah, hapunten. Apa kenapa? Aku mau setiap aku diskusi sekarang ada tambah lagi metode baru, yaitu aku akan membacakan hafalan aku paling enggaknya 5 atau 10 ayat gitu setiap harinya ketika diskusi buat aku terjaga sama Quran surah Al-Imran 1 sampai 10.
Mak sholat barusan. Sholat qobliyah. Oh, qobliyah. Insya Allah, Mak. Pantas Mak tembem ya. Ternyata hidupnya bahagia karena melaksanakan sholat-sholat sunat. Aku jadi cemburu sama Emak. Iyalah gitu weh. Ay, buruk Mak. Ini hafalan Bunda Gembala, Mak. Gas. Be. Halo, ini Rifa. Jangan sabar ya. Sabar nanti ya. Sebentar ya Bang. Sebentar ya Bang. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Uni nge-lag Uni. Allahu la ilaha illa. Nge-lag. Agak nge-lag. Udah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan ya. Oke. Min qablu hudan linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yaghfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Panjang enggak? Wa ukhra mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ulunya panjang nggak? Ulul albab. Wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini Mama insya Allah. Uni yang ini loh. Uni kalau Mama ini yang wallazi ala itu tesok pahili wae.
nanti mah aku lagi hidung aku juga bermasalah terus nanti aku ulang lagi terus. Intinya aku pamerkan ini bukan pamer ya, tapi justru minta dikoreksi kalau ada makharijul dan juga panjang pendeknya. Tapi kenapa aku bacakan Al-Quran ketika diskusi? Aku ingin Ruhul Kudus bersama kita, karena Ruhul Kudus adalah Al-Quran. Maka ketika kita bicara tentang Allah dan Rasulullah, semoga kita dijaga oleh, bukan hanya dijaga oleh diri kita sendiri karena menahan hawa nafsu, tapi juga ada Ruhul Kudus Al-Quran yang bersama kita, insya Allah. Jadi insya Allah ke depan aku setiap hari akan membacakan hafalanku sampai mana setiap hari, dan teman-teman akan menyimaknya bersama. Oke? Baik, tema kita adalah tentang teman-teman bagaimana sih implikasi ketika seseorang itu berada di kesesatan yang nyata. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kesesatan itu kita harus tahu etimologi dan terminologi tentang kesesatan. Mohon maaf ya, hidung aku tuh memang kolip ya. Jadi sesat itu dari kata dolalah. Bidat itu justru beda lagi maknanya. Bid'ah itu ada sesuatu yang tidak pernah ada yang ditambahkan kemudian, aduh noise banget kamu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dolalah, sesat itu lebih umum ya. Kenapa? Fasik juga sesat, zindik juga sesat, kafir juga sesat, musyrik juga sesat. Jadi mereka itu termasuk dalam kriteria orang sesat ya. Jadi aku bilang tuh kayak misalkannya jenis-jenis unggas, ada bebek, ada ayam, itu. Jadi unggas itu sama seperti sesat. Maka yang bagiannya sub-subnya adalah syirik. Sesatnya kenapa? Karena syirik. Sesatnya kenapa? Karena zindik, fasik dan sebagainya gitu. Nah, baik, kali ini teman-teman aku mau membawakan analisa secara faktual dan tekstual juga, bahwa ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ciri-ciri iblis itu seperti apa sih? Yaitu adalah yang tidak mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal musyrikin. Jadi kata Allah, ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk menyuruh mereka sujud, maka bersujudlah semuanya kecuali iblis, illa iblis aba wastakbar, dan sungguhnya mereka adalah orang dari makhluk yang takabur, ya takabur sombong. Nah, dan mereka termasuk kepada golongan syirik. Maka ablasa ini istilah untuk makhluk yang ingkar kepada Allah. Jadi ciri-ciri satu utama dari orang-orang yang mengikuti ajaran iblis adalah dia tidak menjalankan perintah Tuhan yang benar. Nah, mari kita bahas dalam Islam. Dalam Islam, kalau kalian mau menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah orang sesat, maka kalian harus berani membuktikannya bahwa Nabi Muhammad itu melanggar aturan Allah yang diperkenalkannya. Itu dulu. Nah, begitu juga dengan kami. Ketika kami mengatakan kalian sesat, itu dasarnya harus ada. Kami harus bisa membuktikan bahwa kalian adalah orang yang tidak mengikuti perintah Yesus. Maka ketika kalian tidak mengikuti perintah Yesus, kalian dikatakan sesat. Untuk itu, saya mau yang naik awam dari kalangan non-muslim, Kristen dan apapun agamanya, itu hanya boleh bertanya saja. Saya tidak mau berdebat dengan kalian. Kenapa? Itu zolim namanya. Zolim itu maksudnya apa? Saya menganiaya kalian. Udah tahu saya udah tahu kalian nggak ada ilmu, tapi masa saya ajak kalian berdebat? Itu nanti jatuhnya. Itu di cancel sih. Noise banget. Silakan. Lagi di mana kabinnya noise? Risik. Hubungnya ini dulu dong. Apa? Posisinya benerin dulu kak. Kabinnya. Ya. Posisinya benerin dulu Cari kak. tempat yang nggak sepi, yang cari tempat yang nggak berisik gitu. Ya, posisinya kan berisik lagi hutan pula ini.
nanti aja bang, kalau lagi nggak ini ya, berisik banget bang. Oke lah, oke lah, oke. Nggak kondusif bang. Oke, siap-siap. Turunin lah. Abang turun dulu ya, nanti naik lagi bang. Nanti naik lagi ya kalau udah kondusif ya bang ya. Ya kita naikkan lagi. Yang muslim ini banyakan muslim kayaknya, Uni yang naiknya. Tuh, baik kita coba, biar coba pilih-pilih. Boleh, silakan. Yang muslim ini kalau naik kepijit kah? Uni pilek parah ya? Ya. Wah, lagi musim pilek katanya sekarang. Oh, Lagi banyak itu. Banyak yang harus pakai masker kemana-mana sekarang. Ini lagi ada itu. Lagi ada apa virus. ini bunga lagi yang naik. Bang Bunga udah. Halo untuk Mbak Uniripa. Coba open cam bang. Coba open cam. Nggak bisa kayaknya nih, Mbak. Udah diundang kak bang. Kayaknya nggak bisa nih. Tinggal klik aja bang, udah diundang. Iya, cuman posisinya lagi apa? Nggak apa-apa, ya lanjut aja bang. Nulis banget soalnya bang, berantakan. lanjut. Nggak sempat kan saya pelajari juga. Silakan bang, lanjut aja. Cuman mau bertanya aja nih, ini Uniripa kan sempat juga Uniripa terlewat di beranda saya tentang surga loh Uniripa. Apa betul itu Uniripa yang mengatakan itu? Apa? Yang perempuan dapat mantan nanti di surga. Karena video Uniripa saya lihat seperti itu, karena sempat saya pelajari. Apa betul ini Uniripa yang bilang begitu? Mana videonya coba? Saya seingat saya 38 tahun umur saya nggak pernah bilang itu. Saya bukan orang yang benar ada-ada. Ya itu yang saya lihat, makanya saya bahas. Ya makanya saya lihat tentang 72 bidang abang kan, abang lucu yang melihat abang konfirmasi ke saya bilang 38 tahun saya nggak pernah bilang dapat mantan, makanya abang yang buktikan karena abang yang lihat. Kalau abang tanya ke saya ya saya bingung jawabnya, orang saya nggak pernah bilang masalah mantan. Berarti kan nggak betul, cuman jelaskan tadi lah. Saya nggak ngerti, ini noise banget bang, ya ampun, ini pusing kepala kita nih. Pertama, adab kalian kalau mau diskusi atau mau bertanya itu adalah ketika kalian bilang ada saya melihat, ada saya mendengarkan, kalian buktikan dulu, karena kalian di ruang publik yang konteksnya sosial media, di mana banyak orang-orang yang berdusta dan bicara sembarangan. Makanya saya minta, misal Uni saya lihat video Uni bicara ini ya mana, saya nggak tahu, bisa jadi foto saya diedit, dipotong-potong, makanya perlihatkan dulu biar saya konfirmasi pernah nggak saya bicara begitu. Jadi kalau kita itu dalam ranah pengadilan, kau yang menuduh, kau yang buktikan, kau yang mengajukan, kau yang menunjukkan data-datanya. Gitu loh bro. Makanya saya mau mengkonfirmasi, setahu saya seumur-umur saya hidup 38 tahun saya nggak pernah bilang nanti kita di surga dapat mantan. Ngapain saya dapat mantan saya di surga? Saya pengen sama suami saya lah, ada-ada aja. Jadi pulang nggak ada itu di ajaran dalam Islam seperti itu. Makanya kalau seandainya naik ke sini bertanya tentang agama saya, bawakan apa yang Anda ketahui itu, biar kami tahu bahwa betul-betul Anda itu mengetahui, bukan sembarangan bicara. Kenapa di sini tuh penting sekali berpikir sebelum naik. Di sini bukan tempat sembarangan kalian bisa seenak-enaknya naik gitu loh ya. Di sini tempat kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian tak omongkan. Contoh, Uniriva, saya pernah melihat Sinandar itu sama Rasmi. Mana datanya? Itu di sini tuh seperti itu. Makanya saya orangnya tegas. Ya, saya kenapa harus tegas? Banyak dari kalian tuh yang sudah dewasa tapi sulit untuk dikasih tahu. Saya bukan ibu-ibu lagi ngomong sama anak kecil ya. Saya lagi ngomong sama orang-orang dewasa. Jadi tolong hargai diri kalian sebagai manusia dewasa. Naik ke sini pertama kondusifkan tempatnya. Kedua, sebelum bicara apapun atau mempertanyakan apapun berpikir dulu. Ya, berpikir dulu karena saya akan minta pertanggungjawaban kalian nanti. Oke, halo Gaga.
Rumput, sekali lagi saya tidak suka melihat seperti ini ya. Yesus Tuhan itu, kamu hanya men-trigger orang Kristen menghujat Nabi kita. Saya bisukan kamu sepanjang live ya. Sorry. Silakan kamu cari koma lain. Selamat malam Bang Gagak, ada suara. Bang Gagak. Saya tidak akan izinkan kalian umat Islam sengaja mengganggu diskusi kami yang berusaha ingin mendapatkan ridho dari Allah dengan kalian cemari. Kalian mengomentari kata-kata kasar dan kotor seperti itu bukan membawakan diskusi ini karena ilmiah, tapi justru kalian membawa diskusi ini seperti sampah nantinya. Kenapa kalian begitu? Kenapa? Giliran Nabi Muhammad dihujat bagaimana? Apa kalian yang berarti kalian memang memancing mereka untuk menghujat Nabi kita? Nggak boleh begitu. Kita di Islam, bro. Islam itu tidak mengawali untuk memerangi, tidak. Kita itu boleh melawan kalau kita diperangi. Nggak usah bikin kisruh. Kalau kalian menghargai saya, tapi kalau kalian nggak menghargai saya, ya sudah pergi dari sini, nggak apa-apa. Saya nggak butuh kali follower banyak-banyak, serius. Nggak butuh kali orang-orang nonton banyak itu. Lebih baik yang nonton itu cuma 200 orang, tapi semuanya menjaga tata krama dan etikanya sebagai orang Islam. Kita ini maju untuk memperbaiki sikap dan akhlak. Islam itu berhasil dalam diri kita ketika akhlak kita sudah mulai kita pertontonkan gitu loh. Jadi cerminan agama Islam itu kita jalankan atau tidak, ya akhlak kita. Ya, mohon maaf dengan sangat saya agak keras di sini karena kalian tidak membantu diskusi kami, tapi justru menjadi batu sandungan. Kalau ada yang orang Kristen menghujat di bawah kan terganggu saya jadinya. Dulu saya nggak bisa naik. Iya ya. Silakan. Ya, selamat hari santri semuanya. Kita adalah apologet, kita adalah santri. Saya nggak apa-apa kalian nggak suka. Saya ada waktu bercanda. Kalian lihat saya juga ada waktu bercanda. Saya juga ada waktu untuk ini nyanyi. Tapi saya ayo bayangkan kalian mengetik seperti itu lalu dibalikan ke Nabi kita, terus kalian bikin nyaman kita. Makanya ada dalil dalam Al-Qur'an, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah, kata Allah. Allah bilang begitu. Ya, begitu. Halo. Oke, Andri Rayadi, tanpa santri Jepang, Cina, Singapura maju. Iya, saya akui sama seperti majunya Eropa karena jual senjata. Ya, nggak ada santri juga di situ. Dan juga betapa majunya Eropa di abad ke-9 ya. Maju banget ya tanpa santri gitu dulu tuh. Dan ternyata justru anehnya para scholar Kristennya malah nyari santri di abad ke-9. Mana datanya? Ini kita pakai data ya. Jadi saya bingung ya, kenapa ya? Dan kalian tahu nggak, Singapura, Jepang maju. Kenapa? Karena memang mereka itu mengejar dunia dan mencari dunia, ya. Dan memang Allah sudah janjikan orang kafir itu mereka akan menjadikan dunia ini sebagai surga mereka. Dan by the way, tahu diri lah ya orang Kristen kalau kalian mengatakan tanpa santri. Lah kalian pikir keberadaan Kristen itu memperbaiki peradaban? Nih kita pakai data. Ya, Kristen sebagai agama dulu pernah menjadi asbab. Kenapa saya katakan asbab? Karena otoritas tertinggi pada waktu itu adalah agama Kristen. Dengan doktrinnya menghalangi Galileo dan Hipatia untuk berkembang pemikirannya, menolak ilmu pengetahuan, inkuisisi 500 tahun, dan kemudian kolapslah Eropa itu menjadi down dan kemudian dikeluarkan kembali menjadi berilmu oleh agama Islam. Ya, gini saya tunjukin nih. Saya pakai data, saya nggak suka asumsi liar kayak kalian. Jadi kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan, jangan pede kali merasa bahwa kalian itu memperbaiki peradaban. Nanti kalau saya tanya Tuhan kalian gunanya apa di dunia, kalian mencret nanti ya. Dan kalian nggak tahu bagaimana. Uni ngelag lagi manyun. Nah itu Timur Tengah sekarang. Dinarno ini adekku ya. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa yang pada waktu itu agamanya Kristen dari zaman kegelapan. Nih kau tengok ini ya, baca di sini dekku ya. Selama abad ke-11-12 kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana. Kau baca ini, kau bilang nggak ada gunanya santri maju, apa tanpa santri Eropa apa Jepang maju. Ah ini kau baca ini. Selama abad ke-12 dan 13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanannya ke universitas Islam Spanyol, Mesir, Suriah. Cari santri mereka ya gitu. Jadi yang mereka cari itu santri gitu ya. Jangan kalian itu mentang-mentang ngakunya anak Tuhan ya, boleh menjajah
menggunakan doktrin interkaretera, tiba-tiba mengatakan tanpa santri Jepang maju. Aku yang bilang, gara-gara Kristen Eropa kayak kolab, Afrika hancur, dunia banyak babak belur. Kenapa? Karena Kristen lah yang melegitimasi penjajahan dengan doktrin interkaretera. Itu loh, ya. Seperti itu. Ya lo, Toto, Pak Toto. Assalamualaikum Uni. Halo Pak Toto. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Khair wa antum. Ya, ada lagi Pak? Ada yang ingin sampaikan? Enggak ada. Saya selalu Oke, dibawa. saya senang. Saya muslim Uni. Masya Oke, Allah. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nyimak di bawah aja ya Pak, biar kita tunggu orang-orang yang non muslim untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi teman-teman ya, sekali lagi saya katakan, implikasi menyembah kepada iblis ini adalah orang tersebut yang menyembah iblis ini itu akan melegalkan kejahatan. Pertama, dia melegalkan kejahatan, dia akan bersama dengan kejahatan. Contoh Edis TV, dengan mengatakan bahwa penyalipan adalah karya iblis, dia berdamai dengan karya iblis. Bahkan membalikkan kejahatan iblis sebagai bentuk rahmat Tuhan. Ini implikasi, dia akan berpihak kepada iblis. Ya, ciri-ciri ajaran iblis pasti menguntungkan iblis, pasti melibatkan iblis. Makanya ketika si Bilis TV mengatakan, si Edis Kudis TV mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu benar-benar ajaran iblis. Kenapa? Ya karena ajaran ini melegitimasi kejahatan iblis untuk dijadikan berkat oleh Tuhan. Artinya Tuhan berkompromi dengan kejahatan iblis untuk membunuh Yesus. Bayangkan, pembunuhan berencana dilakukan oleh iblis yang adalah ternyata dirahmati oleh Tuhan. Ini ajaran si Edis dan dibenarkan oleh banyak mayoritas Kristen. Seperti itu. Makanya implikasi penyembahan terhadap iblis kita lihat dari kelakuannya. Dia akan lebih mencenderungkan membahas tentang uang. Bagaimana Edis setiap hari membahas uang sudah terkumpul 4 miliar. Artinya apa? Memang faktor duniawi. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Pengen beli rumah, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi memanipulasi publik. Saya susah loh, minum aja saya pakai air keran, tapi di rekeningnya 4 miliar. Jadi inilah kenapa implikasi penyembahan terhadap iblis ini kita bisa lihat secara nyata dan jelas dari kelakuannya. Maka iblis ini adalah makhluk yang mulutnya manis, kami ajaran kasih. Tapi kasih apa? Kasih mati, kasih bunuh. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya, ajaran iblis itu memutarbalikkan kebenaran itu dijadikan kejahatan, kejahatan dijadikan kebenaran. Contoh, dalam agama Samawi poligami itu bukan perbuatan jahat, tapi mereka tukar, mereka putar. Dalam agama kami tidak dilarang poligami, poligami berzina. Maka mereka tuduhlah Abraham, Yakub dan juga Daud itu berzina. Gitu kelakuannya. Padahal Tuhan tidak mengharamkan poligami, tapi mereka yang mengatakan bahwa poligami adalah berzina, maka mereka katakan bahwa Abraham itu berzina karena Abraham poligami. Inilah kelakuan-kelakuan orang yang memang ingin menyerang Tuhan dan menyerang nabi-nabi Tuhan. Kelakuan mereka sama seperti orang Yahudi yang menghabisi nyawa dan bahkan menjelek-jelekan para nabi. Nggak ada bedanya. Dan mereka mengklaim bahwa mereka lah anak Tuhan. Itu ya, seperti itu implikasi penyembahan terhadap iblis itu berdamai dengan ajaran iblis ya, bahkan membolak-balikkan kejahatan, disampaikan bahwa kejahatan itu adalah kebaikan dan begitupun sebaliknya. Itulah yang disebut dengan ajaran sibilis. Seperti itu Ya, selamat malam Bang Iwan. Bang Iwan, selamat malam. Bang Iwan, sudah naik kan? Apa masih muter-muter? Bang Iwan, halo. Bang Iwan, selamat malam. Halo. Dilanjut. Baik. Selamat malam Pak Piong. Pak Piong, selamat malam Pak. Nggak ada. Random deh, naikin random aja ya. Selamat malam Bang Sultan. Bang Sultan, selamat malam. Ya, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya mau nanya itu tentang Yesus itu
yang jadi Tuhan itu setelah mati atau dia masih hidup? Yesus jadi Tuhan setelah mati atau hidup, begitu Bang? Iya. Silakan Umi. Itu orang Kristen yang bisa menjawab Bang, karena mereka beda-beda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan tentang Kristen kepada orang Islam. Itu orang Kristen yang tahu, karena mereka yang menyembah Yesus, jadi mereka yang tahu ya. Ya. Ya, terima kasih ya Bang. Mungkin nanti Abang Iya, bisa iya. Bang RK atau Iya. Bang Pak Bondo ya. Hatur nuhun Abang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga nggak tahu nih tentang penyaliban aja Bang, masih masih riweuh. Selamat malam Pak Piong. Ya malam, Muslim apa Kristen Bang? Kristen dong. Kristen ya Bang. Iya dong. Silakan dong. Nah, mau nanya Ada yang ini, ditanyakan? yang Ah, sering mau nanya sama Niripa ini, yang sering-sering viral-viral ini, kiai-kiai yang melecehkan santri-santrinya itu gimana itu Niripa? Baik. Dalam Islam dikatakan bahwa mereka yang beragama Islam itu ada implikasi kepada akhlak, dan tidak semua orang Islam itu mengaku Islam benar-benar menjalankan ajaran Islam. Dan itu dalam ranah teologi, bukan cuma agama Islam. Banyak para pastor yang juga melecehkan anak kecil. Nah, dalam kaidah Islam saya lagi menjawab. Jadi kalau saya lagi menjawab jangan dipotong dulu. Lebih baik saya kadang-kadang lebih baik ngobrol sama ustadz-ustadz yang mencabuli daripada berhadapan dengan orang Kristen ngakunya baik tapi kelakuannya cabul ya. Jadi nggak perlu kita. Jadi kami umat Islam itu nggak perlu sok ngaku kami anak Tuhan, kami punya roh Tuhan dalam diri kami, tapi kelakuan kayak setan ya. Dalam Islam itu tidak pernah ada satupun, bahkan kami mengakui bahwa di dalam diri kami ini ada sifat-sifat kesetanan yang kalau kami gagal mengalahkannya kami masuk neraka. Makanya Allah memberikan dua jalan. Yang pertama adalah neraka atau surga. Nah, tidak ada di dalam Islam itu ketika menjadi Islam langsung jadi malaikat, kelakuannya nggak ada, Pak. Mau dia ustadz kek, mau dia santri kek, kalau memang kelakuannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia masuk neraka jahanam, bahkan dia harus bertobat dulu. Nah, seperti itu dalam Islam. Itulah kenapa Allah perintahkan kami bertobat, bukan pakai darah tebus diminum lalu dosanya didamaikan ya. Nggak gitu dalam Islam. Dalam Islam itu ketika kau berdosa, maka kau tanggung resiko dan konsekuensinya. Kalau kau berzina, kau memperkodok anak orang, kau dirajam sampai mati. Kalau kau memperkodok bini orang, dirajam sampai mati hukumannya. Oh, tidak terlaksanakan hukuman di dunia karena ada yaumul hisab, karena Allah kami maha adil. Seperti itu Pak ya. Dan setahu saya bukan cuma Islam ya, pastor pendeta tuh bahkan jumlah korbannya lebih banyak Pak. Tidak ada satupun ustadz yang diurusi oleh PBB, tidak ada satupun ustadz yang memperkosa sampai 200.000 orang anak seperti yang terjadi di dalam gereja Katolik Pak. Itu nggak pernah Pak. Yang lebih hebat tuh gereja Katolik Pak. Tidak ada yang mampu, nih ustadz aja nggak bisa ngalahin nih. Korbannya 200.000 loh Pak ya. Nah jadi ini Pak, lebih keji mana Pak? Ini korban 200.000. Kalau Bapak bisa tunjukin di pesantren di Indonesia ini yang korbannya sampai 500 orang, tunjukin deh. Baru Pak, yang keji itu ini Pak, di gereja Pak. Nih saya punya banyak data nih. Kalau Bapak mau nonton ya, mau lihat nih banyak banget nih ya. Bahkan Bapak kalau lihat merata Pak di seluruh negara ya Pak, di mana di kantong Kristen itu banyak terjadi pemerkodokan terkait tentang anak-anak. Dan bahkan sorry ya, korbannya tuh nggak sedikit ya Pak, kasusnya tuh pakai ribuan ya, nggak, kecuali tuh kayak puluhan tuh masih oke lah. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik Pak. Jadi ini udah bukan main-main ada Pak ya. Yang pertama kita kabur kemana-mana nih, kita jalan ke seluruh negara nih ya. Bukan cuma ini Pak, di Indonesia juga banyak Pak. Di Indonesia juga banyak Pak pendeta Pak. Masih minoritas saja kelakuannya udah kayak dajal Pak. Apalagi kalau mereka mayoritas. Ini buktinya kalau mayoritas jadi banyak nih korbannya. 4.800 anak Portugal menjadi korban Pak jumlahnya. Saya minta sama Bapak tunjukin satu pondok pesantren yang korbannya nggak nyampe 800, kasih saya angka 500 aja ya. Ya, saya minta 500 orang aja korbannya ya. Kalau di gereja Katolik Pak, bukan cuma ratusan Pak, ratusan ribu Pak ya, ratusan ribu. Saya punya data banyak nih, ratusan ribu korbannya ya. Bahkan 3.000 pedo di sini Pak. Pelakunya aja 3.000 orang Pak pedo Pak nih. Nih, Komisi Prancis 3.000 pedo di gereja Katolik. Jadi gila-gilaan Pak. Maka kalah Pak ustadz kami Pak ya. Ustadz kami kalah Pak, nggak ada apa-apanya dibandingkan pastor-pastor gereja Bapak. Kalau ustadz kami ya paling ya korbannya paling banyak ya berapa? Ada sampai 100 ya. Kalau ada 100 coba tunjukkan satu korban pemerkodokan itu. Yang gini aja Ripa, yang nyata-nyatanya saja, yang sering viral-viral, yang sering keluar Itu nyata.
Loh Nah ini itu bukan nyata lagi Pak, ini bahkan diurusi sama PBB Pak. Kenapa Bapak malah bilang ini nggak Kamu bilang nyata? nyata, tapi kan selama ini kan tidak pernah viral, tidak pernah keluar di berita apa yang keluar Masa kan semua. viral ini bahkan diurus sama PBB loh. Ini Saya nggak keluar dengan kamunya yang nggak mau lihat. Ini kamu tahu nggak yang ngurusin pelecehan seksual di gerejamu itu PBB loh. Kok kamu bilang nggak viral? Karena kau malu nih. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan Nyata-nyata seksual. aja yang ada di negara Ini kita. nyata nggak? Pak. Oh di negara, oh di Indonesia, di Indonesia nih, bentar ya. Internasional mungkin Nggak usah terlalu. Oh nggak mau. Oke kita lihat pendeta. Oke yang viral. Oh oke. Oke ini maksudnya ini yang mungkin. dunia loh Pak. Iya, saya yang kecil-kecil itu saya nggak biasa Pak. Saya biasanya yang gede-gede Pak. Ini maksudnya Pak, kronologi pendeta di Blitar diduga cabuli 4 anak Pak. Ya Pak ya, 4 anak supirnya ya Pak ya. Oh mau yang viral? Oh ada di Indonesia. Nah ya, ini nih. Ini ya Pak ya. Aduh banyak Pak ya, BBC juga ikut campur nih Pak. Nih ya. Aduh Bapak kemana aku turun? 6 fakta bejat pendeta cabuli 3 anak di Blitar Pak ya. Inilah ya di BBC. Kasus pendeta di Surabaya diduga perkodok jemaat di bawah umur. Mengapa terjadi? Nih Pak, ini Pak nyata loh Pak. Kenapa Bapak bilang nggak viral ya Pak? Kenapa Bapak nggak mau viralin? Malu. Ini kan nggak agama kalian. Jadi yang lebih kurang ajar itu adalah ngakunya punya roh Tuhan dalam dirinya, ngakunya anak Tuhan, tapi memperkodok. Kalau umat Islam nggak pernah ngaku-ngaku anak Tuhan Pak. Umat Islam nggak pernah ngaku-ngaku ada roh Tuhan dalam dirinya. Umat Islam itu selalu mengaku bahwa di dalam diri kami itu ada setan. Nah, dalam diri kami ada setan. Justru heran saya, kenapa orang Islam yang ngakunya ada setan dalam dirinya justru sedikit yang memperkodok. Tapi ada orang ngakunya anak Tuhan, Tuhan dalam lubang hidungnya, tapi paling banyak mencabuli. Ah itu baru kita tanyakan, ada apa ini? Agama ini ajaran atau doyan? Doyan. Ini ajaran ini, bukan apa bisa dikatakan ini oknum? Masa oknum jumlahnya banyak? Banyak. Itu loh. Seperti itu ya. Tolong ya kalau kawan-kawan Kristen ini ingin memperming agama Islam, lihat muka bundanya gembala dulu. Kalau bunda gembala jangan naik, nanti malu. Kenapa? Aib agama kalian ada di tangan saya semuanya rata-rata ya. Gitu ya Dek. Ya Bunda Gembala tolong berikan pencerahan hiburan dulu untuk netizen di bawah biar supaya tenang. Silakan Baik, Bunda Bunda Gembala. Gembala akan menyanyikan sebuah lagu yang adalah lagu himne dari Bunda Gembala. Lagu himne ini, aduh, Bunda Gembala Bunda Gembala turun dulu ya anak Bunda ya. Aduh, Bunda Gembala kemana ini ya yang mau menghiburnya ya? Bunda Gembala ya, Bunda Gembala kalian ini memang diincar sama agen-agen TikTok ya, karena Bunda Gembala ini menakut. Iya, baik. Mengguncang gereja ya. Silakan Bunda. Baik, angkat tangan semuanya tolong ya. Bunda tidak suka kalau seandainya kalian itu mendengarkan nyanyi Bunda tapi kalian tidak bereaksi apapun, karena nyanyian Bunda ini nyanyian pencabut lidah oten biasanya. Jadi tolong kalau kalian misalkannya ya mendengarkan nyanyi Bunda ini dan kalian tidak merasakan getaran-getaran asmara, berarti kalian tidak dikuasai oleh pneumahagios ya. Angkat tangan Baik, semuanya. Bunda akan teman-teman. memulai nyanyinya. Angkat tangan semua, angkat kaki kalau perlu ya. Ya, angkat kaki. Saya intro dulu ya, intro dulu. Boleh. Saya ini Bunda Gembala, iyo. Inilah kerja saya mengembala domba. Apa yang kau pikirkan lagi? Mari naik sini, kau hanya bertanya saja, biar Bunda yang menjawab, karena engkau rata-rata penghujat. Bunda ingin edukasi, tak mau dengarkan asumsi. Mari sini Bunda ludahi, kalau enggak Bunda sayangi. Rasa sayangi, hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Rasa sayangi, hei, lihat dari jauh Bunda manis sekali. Oten naik ke sini, tugas kalian hanya bertanya, karena kalau kalian menjawab pasti ujung-ujungnya menghujat.
Bunda ini mengasihi dan juga mencintai. Kalau nanti kalian menghujat, langsung Bunda cabut lehermu. Rasa sayangnya, hehe, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Terima kasih, tolong dihafalkan lagunya dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari harus dihafalkan lagunya, kalau enggak saya blok jadi pengikut saya ya. Saya tidak suka orang yang betul-betul mencintai saya itu harus menghafal lagu ini ya. Harus menghafal. Itu himne lagunya judulnya ada. Bunda, itu himne atau Mars? Itu Mars ya. Itu harus dinyanyikan ketika kita membuka ya. Baik. Rasa sayangnya, lihat dari jauh, rasa sayangnya. Si Oten silakan bertanya. Kalau kalian kasih topi, nggak usah. Kalau kalian hanya bertanya, Bunda akan menjawabnya supaya kalian tercerdaskan. Di sini bicara iman, bukan bicara Tuhan-Tuhanan. Kita bicara tentang iman supaya kita terselamatkan. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Ajaran iblis memang mengatakan iblis adalah karya penyaliban, ternyata diridoi Tuhannya kok kerja sama iblis gitu. Waduh gitu ya. Terima kasih. Memang Bunda ini luar biasa guys, teman-teman tuh ya. Oh, Bunda multitasking ya. Bunda gembalanya Mak ini multitasking. Bisa pargo 12 macam, bisa menari-tari piring, tari patok ular, lele, tari kipas, tari Oten mengaum kesurupan, tari tantrumnya Oten, tari apa aja bisa. Dan Bunda juga bisa menyanyikan lagu-lagu yang keroncong, lagu-lagu yang jazzy, lagu-lagu yang kayak gini nih contohnya ya. Baik, Bunda. Inilah dia, skidap, kisah tentang penjual tuak, skidap, penjual tuak tak punya otak, si Rasmi anjing. Ini kisah si Rasmi anjing, kerjanya siang malam menungging. Si Rasmi penghujat agama, tak perlu diberikan tempat untuknya. Rasmi anjing, gitu ya. Ya, lah itu kira-kira lagu apa itu Bunda? Judulnya Rasmi anjing. Oh, Rasmi anjing guys. Harus apa ya teman-teman ya? Teman, itu bukan penistaan ya, karena memang menurut Yesua Hamasyiah, perempuan di luar Yahudi, manusia di luar Yahudi itu anjing ya. Ada dalilnya. Iya, jadi si Rasmi anjing itu menurut Yesus dalam Bible-nya dia anjing yang diberkati. Itu pun yang dikatakan berita Wahyu, ternyata ada anjing yang diberkati Yesus. Ternyata anjingnya orang. Kok bisa anjing dikatakan orang, kok orang dikatakan anjing? Ini ada tanya. iya. Ya. Judulnya apa, coba baca quote Teneng. Mana itu? Berkat kok ada berkat di ini di hotel, masa sih? Berkat kepada Makanya bukan berkat. jangan ketawa, serius. Jangan ketawa, ini serius. Iya baik. Coba Baik. dibaca. Teneng, nanti saya pecat, nanti jadi asistennya Nandar. Ini apa? Ini. Berkat kepada enggak saya gak kuat bagian ketawa tuh Bunda, aduh Coba. maaf. Tuhan nih kan, Yesus tidak ya. Nah, bentar. Akan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yahudi, gitu ya. Kenapa harus kepada anjing, harus ada berkat? Kenapa domet atau berkat? Karena di situ perempuan di luar Yahudi, manusia di luar Yahudi disamakan dengan anjing. Nah, di sini begitu. Yesus ini kan orang Yahudi. Aduh, suara. Bentar, aku makan dulu lah. Suruh ngomong dulu lah, aku makan dulu bentar, lapar nih. Sebentar kok aku makannya. Ngomong
Ini si AA juga ini ya. Bentar, kalau nggak naikin Mika ada nggak Mika? Coba telepon sama Bunda tuh, Bunda Gembala, telepon dulu si Mika. Bentar ya. Ntar tak lihat deh di HP itu yang satu. Lagi tidur kayaknya dia, apa lagi lepe. Ya teman-teman yang di bawah yang Kristen silakan naik, karena ini yang naiknya yang multinya itu Muslim semua ya. Apa ada yang mau disampaikan atau terpijat atau terpijit atau terpencet? Ini yang mau naiknya. Si AA kemana? Isaan dulu kali ya. Tante emang ada. Tante kemana ini? Nggak ada nih ya yang mau naik. Jadi teman-teman, tolong saudara-saudara Kristen tuh kalau bertanya ya tahu diri. Kalau misalkannya mau kritisi agama kami, pastikan agama kalian tuh baik-baik saja. Kenapa nanti kalau Bunda Gembala balikin pada nangis nanti nyungsep ya, malah bilang Bunda jahat. Bunda jahat bongkar aib agama kita, kan nggak boleh gitu ya. Jadi tolong anak-anak Bunda kalau naik ke sini tuh tahu diri. Kita membahas tentang implikasi ajaran penyembahan terhadap iblis. Pasti ada korban-korban manusia. Seperti apa? Seperti Dewa Molok. Ya, suku Inka, di mana suku Inka, Dewa Molok dan agama pagan terbiasa membunuh orang-orang untuk dijadikan sebagai tumbal kepada yang mereka sembah. Itu biasanya penumbalan tuh identik dengan agama iblis, teman-teman ya. Itu bukan kata saya, tapi kalian cek sendirilah. Kemudian identiknya ajaran iblis ini adalah berdamai dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu ditoleransi, bukan dihukum, tapi malah ditoleransi, bahkan dibantuin ya, Itu ngeri banget tuh kalau ajaran seperti itu. Kalian harus hati-hati ya guys. Karena kita nggak berani ketika punya Tuhan, tapi Tuhannya malah berdamai dengan kejahatan, bukannya malah menghukum orang yang salah, tapi malah mengorbankan orang benar demi menyelamatkan orang salah. Itu baru kita bertanyakan, apa iya ini Tuhan yang benar? Kan seperti itu ya. Kita tidak mengatakan agama tertentu penyembah iblis. Kenapa? Karena mereka juga punya namanya gereja setan tuh ada guys ya. Jadi memang ada begitu. So teman-teman, marilah kita diskusi bagus-bagus, bertanya saja, jangan tunjukkan kalau kalianlah penyembah iblis sesungguhnya. Kenapa? Kan terlihat dan tercermin dari kelakuan kalian di Komal ini. Mending kayak saya tuh menghibur rakyat yang sedang terlilit utang pinjol. Ya, kayak saya tuh menghibur ya, membuat orang terhibur ya, daripada kayak kalian ya, entah apa-apa aja lah kalian ini ya. Oke. Rasa sayang hey. Ini banyak yang mau naik tapi muslim semua ya, yang muslim gak usah naik ya. Implikasi penyembahan terhadap iblis. Implikasi penyembahan terhadap iblis. Pertama adalah tumbal manusia. Kedua adalah berdamai dengan kejahatan. Menjanjikan surga tanpa usaha. Wah, ini ajaran iblis banget ya. Ya, ini aku bikin
tema ini guys, karena aku tuh melihat banyak sekali orang-orang yang ngakunya beragama tapi kelakuannya kayak dajal ketika naik ke komal kita gitu. Makanya aku pengen nunjukin berarti mereka itu terindikasi menyembah kepada syaiton rojim ya. Implikasi penyembahan terhadap iblis: 1. Tumbal manusia. 2. Berdamai dengan kejahatan. Ada agama yang berdamai dengan kejahatan, kalian cari tahu sendiri ya. Menjanjikan surga tanpa usaha. Nah, ini nih, sehingga men-trigger manusia untuk menjadi MPD, gitu ya. Begitu teman-teman ya. Maka inilah implikasi penyembahan terhadap si iblis. Nggak ada yang naik. Kalau tidak ada yang naik, Nandar, gue mau makan dulu Nandar. Lapar Nandar. Nandar, Nyong, mau Nyong, Nandar. Teh, aku lapar banget teh. Teh, aku lapar. Aku bahas tema ini dulu ya beberapa hari ini, implikasi penyembahan terhadap iblis, karena banyak subtemanya, nanti akan dibahas satu persatu. Teh, aku lapar banget teh. Aku makan dulu ya. Teh, nanti aku pingsan loh teh. Perut aku udah kriuk-kriuk dari tadi teh. Dia udah berkata-kata, Rifa lapar gitu. Si Mika ada nggak si Mika? Ini aku udah ditelepon sama rekan-rekan ini mau latihan salawat. Yaudah Nandar kita break dulu aja yuk Nandar. Saja ini Nandar, gue belum makan. Gue lapar nih. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.